Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dan para sahabat sekalian. Salam sehat, penuh berkat. Hari ini hari Selasa tanggal 14 September 2021. Gereja merayakan Pesta Salib Suci. Pesta Salib Suci adalah pesta seluruh gereja. Kita diajak hari ini saudara-saudari untuk memandang salib. Ada apa di salib? Di balik salib ada makna apa? Ada visi apa? Selamat kepada Ordo Salib Suci OSC di seluruh dunia yang hari ini tentu menjadi sebuah perayaan besar bagi kongregasi. Saya Rumah Gusti SSR, saudari-saudara, mengajak kita semua merenungkan hari ini Injil Yesus menurut Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Anak Manusia harus ditinggikan di atas salib supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Kunci keselamatan kita saudari-saudara adalah percaya kepada Yesus yang tersalib. Percaya kepada Yesus yang tersalib. Karena itulah salib menjadi tanda kemenangan Kristus. Ingatlah saudari-saudara, setiap kali mengawali ibadah atau doa bersama dalam keluarga, di lingkungan, atau di mana saja, juga dalam misa, seringkali ada ajakan seperti ini. Mari kita mengawali ibadah kita dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Lalu kita mengucapkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tanda kemenangan Kristus kita letakkan pada diri kita. Itulah tanda salib. Saudari-saudara, umat beriman yang setia, yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan, hari ini gereja merayakan Pesta Salib Suci. Gereja tentu saja ingin mengajak kita menghormati salib Kristus sebagai tanda, sebagai jalan keselamatan. Sebuah kata mutiara bahasa Latin berbunyi in cruce salus. Pada salib ada keselamatan. Tentu saja kalimat itu benar, karena ingin menyarikan pesan bahwa melalui saliblah keselamatan itu diperoleh. Melalui salib Kristus kita manusia diselamatkan.
Salib suci mengingatkan kita saudara-saudari betapa agung cinta, betapa besar kasih Allah akan manusia, ciptaannya yang diciptakan baik adanya sejak awal, tapi kemudian oleh dosa manusia justru terancam maut. Oleh karena itu melalui salib Yesus keselamatan direbut kembali untuk kita saudari-saudara. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, salib menjadi lambang pengorbanan, lambang atau tanda kemenangan, tanda keselamatan, tanda kebahagiaan kita. Karena itu jangan malu membuat tanda salib dimanapun, pada situasi apapun. Karena dengan membuat tanda salib saudari-saudara, saudara sedang memberikan kesaksian bahwa melalui saliblah Anda diselamatkan. Melalui saliblah kita diselamatkan. Kalau ada yang dalam doa bersama dengan orang-orang, saudara yang tidak seiman malu-malu membuat tanda salib, jangan malu. Karena Tuhan Yesus tidak malu memikul salib. Tuhan Yesus tidak menjaga gengsinya untuk menghindari salib untuk keselamatan kita. Jangan malu membuat tanda salib. Betapa besar pengorbanan Yesus Putra Allah untuk keselamatan kita. Dan betapa kerdil iman kita kalau membuat tanda salib kita malu. Kita gak enak sama orang lain. Itu keliru. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita dipanggil untuk mengikuti Yesus. Kita ingat Injil dalam hari Minggu kemarin, Minggu biasa ke-24. Kepada para muridnya, kepada para pendengarnya, Yesus mengatakan, barang siapa ingin mengikuti aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Memikul salib di situ ada. Kita diajak untuk mengikuti Yesus di jalan salibnya tentu saja, menuju kemuliaan, menuju kebahagiaan. Saudari-saudara, kalau kita menyimak, melihat aneka macam peristiwa, aneka macam pengalaman hidup harian kita masing-masing, salib sebagai korban biasanya lalu muncul dalam berbagai macam bentuk, dalam berbagai macam wajah. Katakanlah itu misalnya melalui sakit, melalui kegagalan, melalui penindasan yang kita alami, melalui juga percekcokan, konflik-konflik yang berkepanjangan dalam keluarga, di tempat kerja, atau di tengah masyarakat. Dia muncul dalam wajah perselisihan, dia muncul dalam wajah ketidakadilan, dia muncul dalam wajah dunia yang terluka di sekitar kita, yang seakan-akan seringkali mengurangi rasa kebahagiaan kita. Seakan-akan sebagian orang malah merampas kebahagiaan Anda. Mari kita merenungkan salib. Mari kita setia berjalan mengikuti Yesus di jalan salibnya. Kita lalu mengalami, kita merasakan hidup ini seringkali memang tidak mudah, saudari-saudara. Banyak bebannya, banyak salibnya, banyak korban yang dituntut dari kita. Tapi itulah jalan yang Tuhan Yesus telah tunjukkan kepada kita. Yesus tidak menghindari korban. Yesus tidak menghindari salib. Bahkan dia justru mengosongkan diri. Dia yang memiliki martabat ilahi tidak menganggap
martabat ilahinya itu sebagai alasan untuk tidak mengosongkan diri. Dia justru memilih mengosongkan diri menjadi sama seperti manusia. Bahkan dia mati dengan cara yang lebih tidak masuk akal. Cara yang seringkali justru tidak dialami oleh manusia. Menerima salib, siap berkorban untuk kita. Maka saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, dengan salibnya Yesus telah mengubah konteks masalah dendam, masalah pengkhianatan, masalah amarah, iri hati yang seringkali kita anggap sebagai salib-salib kehidupan kita, masalah penghinaan, kekejaman yang kita alami, bullying oleh teman, sahabat, saudara kita, kekerasan dalam banyak wajah. Konteks semacam itu diubah Yesus menjadi konteks kasih yang menyelamatkan di dalam salibnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini saudara-saudara kita lihat sekali lagi Yesus melalui salibnya mengubah konteks dendam dan macam-macam turunannya menjadi konteks kasih yang menyelamatkan. Ia membawa kasih, ia membawa pengampunan, ia membawa keselamatan. Karena itulah sekali lagi salib menjadi tanda kemenangan, tanda keselamatan kita. Mari saudara-saudari, kita memandang salib Yesus setiap kali kita mengalami situasi-situasi, peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman yang menuntut korban, yang menuntut pengosongan diri dari kita. Kita pandang salib Tuhan untuk melihat apakah salib-salib hidup kita lebih berat daripada salib Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, karena begitu besar kasih-Mu kepada dunia, Engkau telah menganugerahkan Yesus Putramu kepada kami. Dia yang menyelamatkan kami melalui salibnya. Dia yang mengosongkan diri karena kasih-Nya untuk kami manusia. Mampukanlah kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami pun mampu menghayati, menjalani, melewati salib-salib kehidupan kami dengan memandang Putra-Mu yang tersalib. Dia yang ditinggikan untuk menyelamatkan kami. Dia yang mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti manusia, kecuali dalam hal dosa, karena kasih-Nya yang begitu besar, karena ingin menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah terbesar, yaitu anugerah keselamatan. Mampukan kami memikul salib-salib kehidupan kami dengan tekun, setia, dan taat mengikuti teladan Yesus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang bergumul, mereka yang sedang berjuang memikul salib-salib kehidupannya masing-masing. Segala rencana, karya dan pelayanan sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.